Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Surat Shad ayat 86. Jemaah yang mulia, kita bertemu kembali dan kita melanjutkan materi tentang unsur-unsur dakwah. Di pekan sebelumnya kita sudah mendiskusikan unsur yang pertama adalah yang kita sebut dengan syariatul dakwah. Jadi kalau bisa maksudnya legalnya. Jadi dakwah ini sebenarnya yang harus kita pahami adalah satu pekerjaan yang Allah amanahkan kepada semua orang Islam. Jadi bukan ustadz saja. Karena hakikatnya dakwah ini ajakan yang harus kita lakukan kepada manusia. Jadi bukan ustadz kepada muridnya saja. Jadi ajakan kita kepada seluruh manusia. Dan tentu ajakan ini setelah kita yakin dan pede dengan nilai-nilai Islam yang kita anut. Enggak mungkin kita ngajak orang sementara kita enggak yakin dengan apa yang kita akan atau kita sampaikan. Menjadi muslim hakikatnya kita adalah para dai. Bahkan tukang parkir pun seharusnya dia adalah dai. Siapapun, saya hanya mengatakan bahkan apapun, buruh kasar sekalipun dai. Ibu di rumahnya, suami, istri, tetangga kepada tetangganya, pemimpin kepada yang dipimpinnya, ustadz kepada muridnya. Jadi kata dakwah di sini adalah tidak hanya sekedar yang kita sampaikan secara teori. Karena kalau bicara tentang teori itu ilmu. Kalau ilmu penyampainya itu adalah seorang alim. Itulah yang kita panggil dengan ustaz, tuan guru, tuan syekh, kiai, muallim. Nah itu dia. Nah ketika kita bicara dakwah ini tidak hanya sekedar berteori, tapi lebih penting yang harus kita pahami, dakwah ini adalah menampilkan modelnya, contoh. Ya, sehingga dakwah ini setidaknya seorang pelaku dakwah hakikatnya adalah orang pelaku Islam itu sendiri. Jadi bukan sekedar berteori. Yang terjebak pada yang kemudian bisa berteori itu tadi, kalau mohon maaf saya, makanya ketika kita menyoroti ulama itu bisa terbelah. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia kalau kita memakai pendekatan yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Ulama akhirat maksudnya ulama yang orientasi keulamaannya itu adalah ukhrawiyah lillahi ta'ala. Sementara ulama dunia ini ulama yang jual diri kepada dunia. Nah inilah biasanya ulama yang lebih senang jadi dayang-dayang penguasa, ulama yang lebih sering berhalaqah di samping orang-orang kaya dan tidak mengajar. Ya, tidak mengajar. Dia melakukan itu semua untuk bisa mendapat percikan kekayaan. Sehingga apa saja, dan dia tidak memberikan pedoman atau petunjuk. Orang kaya itu misalnya tidak ada halal haram, nggak peduli dia. Alah, yang penting bapak senang sajalah. Kira-kira begitu. Nah, ulama-ulama begini ini ulama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan sebutan ulama dunia, atau kemudian lebih populer dengan istilah ulama su. Ya. Jadi bukan kepada ilmunya yang su, tapi perilakunya. Bukan kepada ilmunya yang dia akhirat, tapi perilakunya. Dan perilaku ini lebih kepada kedalaman atau kebagusan imannya. Kalau imannya mantap, maka dia akan semakin bersih, jernih niatnya. Tapi kalau imannya tidak mantap, nah ini Indonesia, kita kan zaman ini fitnah betul ini. Saya sering mengatakan kalau udah ada event politik yang paling sering mudah kita menyorotinya. Maaf cakap istilahnya, kafir sekalipun dimanapun kalau event politik biasanya ada ulamanya di belakang. Apalagi cerita pilkada, mau pilpres, mau apapun, semuanya punya ulama itu. Ya mohon maaf saya ada di telepon seseorang ini, mohon maaf saya. Ustadz, mohon maaf ini ada pertanyaan, apakah katanya Ustadz tidak mendukung Anies Baswedan? Jadi saya jawab, saya memang sedang tidak mendukung siapapun karena belum ada satupun capres yang diumumkan oleh KPU. Dan saya tidak mau, kalau bahasanya Pak Jokowi, cawi-cawi dalam urusan itu. Nantilah, tunggulah saya bilang.
Ketika KPU sudah menetapkan siapa capres, baru saya mungkin akan ikut serta. Tapi kalau sekarang itu nggak urusan saya, itu urusan partai-partai pendukung itu. Dan sampai sekarang partai pendukung juga belum atau pendaftaran juga belum dibuka, siapa mendukung siapa itu kan masih semuanya serba liar itu. Dan kemudian, ini yang saya tegaskan di ujung, ini yang paling penting saya bilang. Saya sekarang nggak terlalu menjadikan itu prioritas, karena saya melihat sisi lain yang harus saya kerjakan, bahwa saya harus menyibukkan diri dalam dakwah. Dan jangan takut, saya bilang, saya tidak akan pernah kehilangan prinsip, tidak akan jual diri. Dan ini yang sering terus terang salah pahami banyak orang tentang saya belakangan. Ya. Karena mereka melihat berhenti atau tidak nampilnya saya di beberapa event itu menunjukkan ada perubahan prinsip. Oh enggak. Saya demi Allah, saya enggak penting, mohon maaf ya Bapak-bapak. Saya enggak penting Bapak mau puji saya, mau caci saya, tidak. Saya sedang mencoba untuk terus memperbaiki diri saya di mata Allah, dan bagaimana saya berharap agar Allah bisa lebih percaya kepada saya dan memberikan banyak amanah yang Dia ridho amanah itu diserahkan kepada saya dalam hal mengerjakan pekerjaan dakwah. Ada orang yang bilang sama saya, Ustadz sekarang kan di partai saya bilang saya nggak punya partai-partai saya sekarang. Saya mohon maaf, saya full stop. Ini boleh digaris bawah, ini full stop, itu artinya sudah titik saya. Saya tidak akan pernah lagi ada di partai manapun. Tapi saya tetap berpolitik. Saya tetap akan coblos siapapun nanti, insya Allah. Dari partai mana itu urusan pribadi saya. Kalau ada orang bertanya, insya Allah jika memungkinkan saya akan jawab. Tapi saya tidak ada satupun, saya tidak terdaftar sebagai satu anggota partai di partai manapun. Ini mohon maaf terpaksa saya harus ceritakan, karena memang mungkin kentalnya saya dihubung-hubungkan dengan partai selama ini, karena memang saya orang partai. Kentalnya saya dihubung-hubungkan dengan aktivitas Islam, ya karena memang alhamdulillah sampai sekarang saya masih di situ. Ya, tapi kalau event politik saya mohon maaf, saya lebih hati-hati, tidak mau gegabah. Dan kemudian saya kira sampai detik ini tidak ada satu capres pun yang diumumkan KPU, dan KPU belum buka pendaftaran. Kalau begitu, silakan, itu masih menjadi urusan partai. Kalau si partai A memang mendukung si apa, silakan lakukan gerakan politikmu agar kemudian itu semakin mengkristal dan calonmu itu bisa bisa akhirnya bertarung dalam pemilu 2024. Ini perlu saya sampaikan, Ustadz, ini kan terkait relawan. Saya bilang di HP saya ini ada, saya pikir puluhan. Saya disertakan dalam satu gerakan relawan dari satu kontestan yang ya artinya dibilang kontestan juga belum. Dan tidak ada yang lain, cuma nama itu saja. Jadi relawan Sianu, relawan Sianu, relawan Sianu. Dan saya pikir nggak usah saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu itu. Dan ada yang meminta saya menjadi penasehat dan sebagainya. Saya bilang welcome, tafadhal, tidak ada masalah. Tapi kalau berharap keluar dari mulut saya sekarang, saya bilang kita mulailah bertindak rasional dan strategik. Ya, artinya apa? Kita coba biarkan ini event para partai, mereka bisa bersikap dewasa untuk mengusung calon-calon. Ini mohon maaf, ini agak sedikit saya panjangin. Kita kembali kemari karena ini kaitannya dengan dakwah. Ya, karena dakwah ini ya juga harus dilakukan dengan matang, bijaksana, tidak boleh gegabah. Sama seperti orang bertanya kepada saya tentang Panji Gumilang. Saya jawab, Panji Gumilang itu ada 3 urusan yang harus diselesaikan. Dan Panji Gumilang dan Al-Zaitun, pertama, ini urusan agama, dalam hal ini Islam, dan jangan orang di luar Islam mencampuri. Maka saya tidak setuju dengan apa yang diributkan oleh opini majalah Tempo pekan ini. Nah, dia meributkan tentang fatwa Majelis Ulama yang meminta agar Al-Zaitun dibubarkan. Saya bilang, majalah Tempo sudah memasukin wilayah yang bukan urusan dia. Ketika Majelis Ulama meminta pembubaran, itu sudah tentu dengan item-item pendukung. Saya juga belum tahu, saya belum bisa setuju dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama khususnya Jawa Barat, dan juga belum bisa menolak karena saya belum baca butir-butirnya. Ya. Pada posisi ini sebenarnya ini urusan agama. Tapi kalau kaitannya dengan Panji Gumilang dari sisi akidah, saya dengan video-video yang kita lihat, saya sudah bisa bilang ini manusia tidak sekedar sesat tapi menyesatkan orang.
Dan saya tidak punya kesimpulan lain itu. Lantas kalau ada orang bertanya apakah dia sudah tidak Islam lagi, kalau itu kita diskusikan lebih jauh. Tapi kalau sekedar sesat dan menyesatkan, ya dia sudah sesat dan menyesatkan. Kedua, itu urusan politik. Nah, politik ini digoreng teruslah. Kita mungkin melihat kalau bahasa yang sering ini dibuat untuk dimunculkan untuk menutup satu peristiwa lain atau event lain dan sebagainya. Itu silahkan pengamat politik yang bicara. Baru ketiga, urusan hukum. Terbongkar bahwa ternyata misalnya ada proses atau diduga melakukan proses pencucian uang, ada ratusan, lebih dari 200 rekening atas nama pribadi dengan sekian nama, 30-an rekening atas nama Al Zaitun. Terus ada yang bilang, Ustadz kira-kira setuju dengan Al Zaitun dibubarkan? Pisahkan dulu Panji Gumilang dengan Al Zaitun dan coba lakukan investigasi terkait Al Zaitun, kurikulumnya, bagaimana kehidupan keseharian di pesantren dan perilaku fikih ibadah mereka. Saya ulang lagi, saya tidak bisa setuju dengan opini majalah Tempo pekan ini yang mencoba mengatakan majelis ulama terlalu gegabah, kira-kira begitu lebih kurangnya, mencampuri urusan tafsir agama yang sebenarnya multi tafsir. Saya bilang jangan sok mengerti di situ, karena ini bukan persoalan tafsir agama. Apalagi dia memberikan contoh bahwa misalnya perempuan menjadi imam sholat itu sudah pernah dilakonkan oleh Aminah Wadud di Amerika. Saya bilang jangan berhenti di situ, Mas. Aminah Wadud itu seorang perempuan feminis liberal yang ditolak oleh ulama-ulama mainstream dan dianggap, dan saya menerima bahwa beliau itu sesat. Karena pertama, dia secara demonstratif melakukan sholat Jumat, memimpin sholat Jumat, muazzinnya perempuan yang kemudian pakai celana jeans, hanya pakai selendang, kemudian makmumnya bercampur baur, dan sholat Jumatnya di gereja, seakan-akan Amerika tidak punya masjid. Dia mau ngapain kecuali mau mempropagandakan liberalisme Islam. Maka yang dilakukan Aminah Wadud sebenarnya bukan sekedar kesesatan, tapi penyesatan terhadap umat. Nah, itu yang dijadikan oleh majalah Tempo sebagai sebagai contoh multitafsir agama. Salah besar, dia nggak bisa itu, gitu. Nah, ini contoh ini. Makanya gimana kita bisa bilang ini? Nah, ini kita pulang kepada tadi legal dakwah. Kalau itu wilayah Islam, orang mau politikin, kita akan tidak bergeming di situ. Maksud saya, kita tidak akan goyang di situ. Orang mau bilang apa, Islam ini ekstrim apa semua, panggil aja itu orang, jangan takut. Karena insya Allah Islam adalah agama yang bersesuaian dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Jadi jangan pernah khawatir dan takut dengan itu. Wah, nanti gimana itu Pak Ustadz, kita nanti bisa, enggak ada masalah di situ. Jadi kalau ada orang tuduh ini Ustadz vokal, ini Ustadz ekstrim, coba dulu tanya sama dia, tuduhanmu kau alamatkan kemana ini? Karena kalau memang opini atau faham atau pendapat pribadi dia atau aktivitas pribadi dia, silakan, itu jangan tuduh Islamnya dong. Mohon maaf, saya misalnya Effendi Simbolon mengatakan bahwa tidak ada pemimpin yang yang paling layak, yang cukup berani, bla 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 bla, kecuali si Anu ketika dia mengundang capres yang bukan didukung oleh partainya. Pertanyaannya, mereka seringkali membelah. Coba pahami itu sebagai pernyataan seorang effendi, bukan kader partainya. Kan mereka suka bilang begitu. Jadi seharusnya ketika ada ustadz misalnya yang terjebak atau kemudian mereka menangkap atau memberikan label ekstrim, label teroris dan macam-macam, tolong jangan hubungkan ke agama. Amrozi dan CS dan kemudian yang sudah dibunuh itu oleh karena sebab dituding sebagai teroris itu jangan alamatkan kepada Islam, itu alamatkan kepada mereka sendiri. Afghanistan misalnya perempuan tidak boleh sekolah, jangan bilang itulah Islam, salah bang. Yang benar itu adalah bagaimana mereka berbudaya atau membangun budaya berislam mereka. Di beberapa negara misalnya yang belanja itu laki-laki, termasuk di Indonesia ada beberapa kelompok seperti itu. Misalnya perempuan tidak pernah nampak di pasar. Loh, kemudian itukah Islam? Tunggu dulu. Islam itu jangan pulangkan kepada konteks, Islam itu pulangkan kepada teks, baru hubungkan dengan konteks. Kalau konteks itu berbeda dengan teks, maka kita harus merujuk kepada teks. Kalau ternyata setelah merujuk kepada teks memang ada multi tafsir tentang konteks, maka di sini harus ada tasamuh. Tasamuh itu lapang dada gitu. Jangan nyerang orang.
Jangan karena kau pakai lobe kau bilang lobe itu lebih baik dari peci. Salah. Karena kau bicara lobe di sini, ada orang yang tak berlobe di sana. Apakah kemudian solat kita akan diterima? Mohon maaf, ini tolong, ini saya ajak kita berpikir. Apakah solat kita akan lebih diterima Allah karena sebab kita solatnya pakai jubah ketimbang pakai baju batik atau pakai sarung? Nggak ada hubungan itu sebenarnya. Itu berhenti di ketika kita menyiapkan solat dengan mengatakan waktu solat, syarat sah solat, salah satunya menutup aurat. Khalas enggak? Saya misalnya dengan penampilan sekarang ini sudah menutup aurat, sudah. Kalau begitu, pergilah sholat, karena Anda sudah cukup syarat untuk berangkat sholat dari sisi pakaian yang Anda pakai. Terus masalah kalau si A pakai jubah, apa ada pahala lebih khusus? Enggak ada. Tapi kalau ditanya, apakah akan mempengaruhi kehusuan sholat? Saya bilang, ya, karena itu lebih kepada suasana. Sama lah, kita belanja odol gigi di warung biasa dengan belanja odol gigi di warung atau supermarket atau minimarket yang sudah dikelola bagus, maka masuk ke warung atau supermarket yang sudah dikelola bagus itu jauh lebih stylish bagi kita, membuat prestis kita, nilai kita lebih keluar dari sana, kesannya sudah. Apalagi mohon maaf saya tidak sekali dua ditawarin untuk buka kartu kredit oleh bank-bank yang saya menabung. Berulang sampai ada satu waktu, Ustaz, Pak, kemana diantar kartu kreditnya? Saya bilang saya nggak pernah ada pesan kartu kredit. Oh, jadi ini gimana, kartunya sudah siap? Saya nggak ada minta, saya nggak pernah ada pesan, saya nggak ada minta. Kenapa kalian siapkan? Nah, kadang-kadang mohon maaf kita kalau belanja itu, atau lagi kalau sudah pakai kartu kredit, rasanya seperti wah kali. Padahal itu kartu utang. Anda ngutang belanjanya. Nggak usah merasa hebat di situ. Nah, kira-kira begitu. Tapi itu tadi loh, budaya ini memaksa kita untuk berutang itu kesannya jadi keren. Nah, ini yang harus kita perhatikan ini. Dalam dakwah, para dai ini harus, khususnya mereka yang memang menghabiskan atau memang mengkhususkan hidupnya untuk mensyiarkan Islam, ini harus memperhatikan ini. Tahap-tahap pengelolaan dakwah supaya bisa dikelola secara profesional itu bagaimana. Nah, ini saya bacakan yang kedua dari unsurnya adalah risalatul dakwah. Ketika kita berdakwah, dakwah kita itu Islam, bukan dakwah politik. Kalau Anda menggunakan idiom-idiom Islam dan menyandera itu dalam ruang politik dan itu subjektif Anda kerdil itu. Nggak bisa besar itu dakwah nanti. Karena Anda hanya akan menyebut dai itu orang-orang yang gabung dalam gerbong Anda. Enggak begitu, dakwah itu tidak begitu. Dakwah itu kalau bahasa dibilang dalam Quran dengan sebutan dua itu, satu Hizbullah, satu Jundullah. Mereka adalah partainya Allah dan mereka adalah tentaranya Allah. Persoalan dia mau pakai baju partai, pakai baju ormas, pakai baju silakan, enggak ada masalah. Dan bahkan itu yang diakui oleh para dai sebagai sarana-sarana yang cukup banyak, makin banyak lebih baik lagi. Tidak ada masalah. Gak usah stres sekali kalau tiba-tiba di Indonesia muncul partai Islam baru. Wah, ini memecah belah. Mecah belah apa? Kau yang sendiri aja tidak bisa mengerjakan itu semua. Mecah belah di mana? Mohon maaf kita total ini mohon maaf ini ya. Kita total jumlah semua partai Islam di Indonesia, berapa perolehannya dalam pemilu dibanding dengan partai yang non-Islam. Jadi pendekatan yang dikiranya bahwa kalau muncul yang baru akan ngerampok yang ada di kantongnya, konstituennya, ini kesalahan itu. Dan ini yang menunjukkan sampai sekarang kita belum dewasa gitu. Masih kanak-kanak dalam berpartai, dalam berormas. Ada yang lebih heboh saling klaim siapa yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Wah, kita yang paling aswaja, kita begini, mereka ahlu bid'ah. Saya bilang yang kayak begini ya Allah, ngaji jauh-jauh cuma bawa orang pecah belah. Untuk apa itu? Ya. Sekarang sebenarnya ada berapa banyak anak-anak kita, coba perhatikan apa yang sudah kita buat sama anak kita yang tiba-tiba jadi begal itu. Apa yang sudah kita buat sama anak kita yang masih SMA keluar dengan geng motor mereka, meraung-raung di tengah jalan pada siang hari. Ternyata mereka bukan sekedar bawa motor, tapi juga bawa cerulit, bawa kampak, bawa parang dan sebagainya. Sebenarnya apa yang sudah kita sumbangkan sama mereka? Sehingga kenapa seperti ini generasi kita? Ya,
Ini mohon maaf, yang duduk dimanapun pada posisi apapun dalam dakwahmu, apakah kau sudah memberikan kontribusi dakwah dengan benar? Ini yang patut kita perhatikan. Misi dakwah yang disampaikan adalah agama dan syariat Islam. Jadi nggak perlu lari dari situ. Kalau ada pertanyaan yang di luar itu, pulangkan saja kepada ahli. Jadi jangan merasa ustadz itu sebagai superhero yang pasti bisa menjawab segalanya. Satu pertanyaan 10 jawaban, kan aneh itu. Ya. Dan jangan tempatkan dia sebagai manusia Superman. Sehingga kita seperti orang ya ini memang budaya kita itu masih begitu di tahap masih menginginkan munculnya orang yang kita tokohkan, kita idolakan sehingga ketika dia berani apalagi beroposisi. Tentu saja oposisi ini kalau simbol kepada kebatilan, ini prinsipnya. Tapi kemudian kita labelkan kepada orang atau nah siapa saja yang berani beroposisi, wah itu kita lulukan. Apalagi kalau dia punya massa banyak. Pertanyaannya, apa selesai semua itu dengan cerita teriak-teriak? Seperti contohlah kita takbir apa bisa selesai? Semuanya Nabi tidak ada satupun pekerjaan kecuali Nabi pikirkan dengan matang dan dia melakukan itu secara strategik dan profesional. Baik, isyaratun ila syariatil Islam yang harus kita pahami menurut jumhur. Kita akan mengulas ayat yang kita sudah baca di surat Yusuf ayat 108 di pengajian yang lalu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, kemudian kata qul hadhihi sabili ini adalah isyarat terhadap syariat. Hadhihi sabili, ini jalanku. Ya, karena mungkin ketika kita berada di level menunjukkan Islam ini terlalu jarang orang melihat seperti itu, maka kita dituduh asing. Itu yang disebutkan ghuraba, kelompok-kelompok yang asing itu. Ya, kita menampilkan yang benar karena orang sekarang, mohon maaf, ketika ada orang menjelaskan kebenaran tapi orang ini tidak populer, sementara ada orang lain yang ternyata dia melazimkan ketidakbenaran dan orang itu populer. Nah, orang lebih sering merujuk kepada yang populer, lebih populer. Apalagi yang lebih populer itu tokoh yang sudah didaulat pula sebagai tokoh yang mengerti agama, mengerti politik dan macam-macam. Itu yang harus kita pahami, Pak. Mohon maaf saya, kelas kita ini kembali ke cerita berpolitik. Legislator kita misalnya, itu kita anggap sebagai orang-orang hebat dan paling mengerti. Padahal kalau bicara latar belakang pendidikan dan budaya hidup, masih banyak orang di luar mereka yang jauh lebih baik. Tapi yang persoalannya bukan sekedar bicara jauh lebih baik, apa kontribusi yang sudah kita berikan atau apa yang sudah kita lakukan untuk menjalankan amanah ini. Ya. Ibnu Zaid mengatakan hadza amri wa sunnati wa minhaji. Jadi kalau qul hadhihi sabili, ya. Kata kalimat ini diterjemahkan oleh Ibnu Zaid dengan mengatakan ini adalah agamaku, ajaranku dan pedomanku. Jadi orang yang begini nothing tulus. Saya nyampaikan agama, Anda terima tidak ada masalah, Anda tidak terima, tidak mengangkat saya di mata, enggak penting Anda mau puji atau tidak. Saya cuma melakukan ini karena Allah. Dan kalau bahasa Quran tadi, in ajriya illa 'ala Allah, upahku itu dari Allah. Makanya mohon maaf terlepas dari apapun ceritanya, saya mohon ampun sama Allah. Saya tak bisa terima. Saya pernah satu hari menghubungi satu event organizer yang suka memanggil ustadz dari ustadz kondang lah. Jadi saya diminta oleh satu lembaga untuk tolong ustadz carikanlah, kami anak-anak itu butuh ustadz anu kemari. Saya telepon, bisa enggak memanggilkan beliau ke mari karena ini ada satu lembaga yang sedang butuh. Wah ustadz jangan ustadz, kenapa? Saya bilang mahal dia sekarang ustadz, dia sekian satu hari itu disebutkanlah sekian angka. Saya terkejut betul, apa begini memang gitu. Ya Ustaz, sekarang apa timnya apa semua event apa dia IU apa semua enggak ngerti saya. Saya bilang kalau dia dai dia tidak akan begitu. Tapi kalau dia seorang artis, seorang entertainment, ya oke, enggak masalah. Makanya di situ bagaimana keberkahan dakwah? Keberkahan dakwah itu bukan sepintar apa ustaz menceramah, tapi setulus apa dan sebersih apa niatnya dalam menyampaikan dakwah itu. Dan kita juga, makanya kenapa diperhatikan Allah itu suara orang tua.
Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, karena tidak ada manusia yang paling tulus di muka bumi menjalankan perannya setelah Allah dalam sebagai murabbi bagi semesta raya, kecuali orang tua terhadap anaknya. Makanya doa orang tua itu makbul. Kenapa? Karena dia melakukan itu tanpa pamrih. Enggak ada orang tua besarkan anak pakai pembukuan. Susu sekian, pampers sekian, nasi sekian, baju sekian, uang sekolah sekian, nanti kalau udah besar dipulangkan ini semua. Tak boleh ini. Tak ada. Bahkan kalau anaknya sudah bisa membangun istana sekalipun, enggak ada orang tua bilang, kau jangan gitu, aku harus tinggal di rumahmu. Enggak ada. Saya punya orang tua, alhamdulillah 9 anaknya. Besar-besar kami alhamdulillah rata-rata punya rumah lah minimal. Ya. Ketika satu hari mak saya bilang sama saya, nanti kalau abahmu meninggal, aku tinggal di rumahmu. Aku tidak mau lagi tinggal di sini. Meninggallah abah saya. Apakah saya tanya, mak gimana? Apa dia bilang? Enggak, aku di sini saja. Artinya sebenarnya, dan sampai dia jelang meninggal dunianya, dia masih mencari atau menghidupi dirinya sendiri. Ini bukan lantas kemudian bilang, aku sudah tua, kalian harus kirimlah duit sama aku, pokoknya aku gak mau capek lagi sekarang. Gak ada bahasa itu keluar dari mulut. Sehingga ketika dia wafat, Masya Allah, walaupun tidak tergolong dibilang berharta, tapi dia tidak membebani anak-anaknya. Biaya jenazahnya, biaya kalau perwiritannya dan sebagainya tidak. Bahkan ada sumbangan-sumbangan yang diberikan dari dana yang dia tinggalkan. Masya Allah. Bapak Ibu yang mulia, saya kira ini catatan kecil kita. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semua. Insya Allah nanti kita akan lihat lagi unsur yang selanjutnya dari dakwah ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.